Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Mohon maaf ya baru saya share, malam ini. Seharusnya tadi pagi, nah kebetulan tadi betul-betul, ada banyak gangguan, jadi saya share hari ini ya. Ngomong-ngomong, pertemuan yang, akan datang dan yang selanjutnya ya, saya padatkan. Jadi Anda sudah bisa mengakses 3 apa namanya, 3 hal yang perlu diperhatikan untuk perform nanti. Oke ya, hari ini, saya akan, apa namanya, memperlihatkan materi ini. Sebenarnya sih bukan materi ya, lebih kepada, apa namanya ya, semacam kisi-kisi lah gitu ya, untuk Anda nanti perform gitu. Harus seperti ini loh, harus memperhatikan hal-hal yang ini gitu. Oke, oke sudah terlihat ya. Nah ini jadi di silabus, kita ya, di silabus yang sudah dibagikan itu ada di sini namanya, pokok bahasan tentang keterampilan mengajar luring atau daring. Oke, isinya adalah kalau kita lihat, ini ada 6. Yang pertama, keterampilan mengajar luring daring ini membicarakan tentang bagaimana caranya teknik bertanya, teknik memberi perintah gitu ya, teknik memberikan penguatan, teknik mengoreksi kesalahan, teknik menciptakan variasi dan stimulus, dan yang keenam adalah keterampilan menggunakan sumber, alat, dan media pembelajaran. Oke, sebenarnya sih kalau misalnya saya harus ceramah, itu juga sama ya sebenarnya sudah dilakukan gitu ya pada saat, mata kuliah perencanaan pembelajaran gitu ya, di mana ada banyak sekali cara gitu ya, agar, guru itu menariklah begitu ya, atau, guru itu menjadi senter gitu ya di dalam kelas ya. Jadi diperhatikan oleh anak atau diperhatikan oleh siswa, dan juga, apa namanya, apa yang disampaikan oleh guru itu sampai gitu loh kepada anak. Nah, yang pertama ya, yang perlu diperhatikan itu adalah teknik bertanya. Jadi nanti kan Anda akan perform ya. Ini, apa namanya, teknik bertanya ini harus diperhatikan. Jadi bagaimana caranya Anda bertanya kepada siswa. Jadi bukan siswa yang bertanya pada Anda, tapi ini betul-betul gurunya gitu ya, bagaimana caranya teknik bertanya. Nah ini, ya ada yang mengatakan bahwa, kalau bertanya itu kepada siswa, lebih baik seperti ini, kayak, eee, "Coba acungkan tangan, siapa yang bisa?" Nah kayak gitu. Jadi tidak menunjuk langsung, "Anu, Ahmad, Siti, apa yang dimaksud dengan?" Itu biasanya saya lakukan ya ke mahasiswa. Tapi kadang kan, deg-degan juga ya kalau ditanya langsung. Apa namanya, "Kiki, Ki, menurut Kiki, gimana perasaan Kiki?" Itu kan deg-degan ya, gitu. Jangankan mahasiswa gitu, Pak, jangankan anak, mahasiswa aja kan deg-degan sebenarnya ditunjuk kayak gitu. Nah, ada yang mengatakan bahwa, salah satu teknik bertanya kepada anak itu, apa ya, berilah kesempatan, kepada semua orang terlebih dahulu. Ya mungkin kecuali ya tadi, kalau sudah tidak ada yang bertanya, betul-betul tidak ada yang berani bertanya, baru kita bisa menunjuk langsung. Tetapi pertama-tama kita berikan dulu kesempatan. Jadi seperti yang tadi misalnya, "Ayo, siapa yang ingin bertanya silakan acungkan tangan," gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, sebenarnya ini kan lebih kepada style guru ya, tetapi pada intinya adalah ketika guru bertanya kepada siswa itu, konteksnya tidak mendiskreditkan anak, tidak apa namanya, tidak menekan gitu ya, tidak menekan anak gitu ya, tidak membuat anak stres gitu ya dengan pertanyaan itu. Itu juga, ya intinya hal-hal yang semacam itulah gitu. Jadi, itulah, salah satu cara lah ya, dalam teknik bertanya. Yang kedua, teknik memberi perintah. Ini pun sama sebenarnya, perintah di sini, yang namanya perintah itu pasti ada, apa ya, ada hal yang perlu dilakukan oleh siswa. Nah, karena yang dihadapi ini adalah siswa MI begitu ya, makanya memang, kalau di dalam perintah justru yang dibutuhkan itu adalah ketegasan. Jadi ketika guru memerintahkan kepada siswa itu harus tegas dan jelas, supaya dapat dipahami oleh anak. Itu salah satu rule yang sangat penting dalam, teknik memberi perintah, ya.
Eee dulu pernah, bukan dulu sih sebenarnya tahun kemarin ketika saya melihat, apa namanya, praktikan ya PPL di sebuah MI di Bandung lah gitu ya, di Bandung Timur. Saya lihat, jadi, praktikan ini, mahasiswa ya, praktikan ini memang, ketika dia memerintahkan sesuatu kepada si siswanya, itu tidak jelas perintahnya. Sehingga si siswanya itu, apa ya, justru menjadi tidak konsen dan juga tidak mau mengerjakan gitu. Nah, di sini terjadi yang tadi, ketidakjelasan. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa siswa tidak mengerjakan? Kenapa siswa menjadi ribut di kelas? Kenapa siswa banyak yang protes? Karena memang perintah si guru praktikannya ini yang tidak jelas gitu. Nah, apalagi untuk usia sekolah dasar ya, kita itu kalau bicara memang harus jelas ya. Jangan apa ya, jangan ambigu itu satu, kemudian jangan juga bahasanya itu berat gitu ya, seperti halnya kepada mahasiswa gitu kan. Ini tidak efektif. Waduh, efektif. Apa efektif gitu kan? Kalau anak SD itu kan nggak tahu efektif itu apa. Ih, kamu harus konsisten. Apa konsisten? Nah, itu tuh hal-hal semacam itu harus dihindari. Jadi memang kalau ke anak usia sekolah dasar itu bahasanya itu harus jelas begitu ya, sesuai dengan apa ya, usia mereka aja begitu ya, yang berpikir sangat konkret gitu ya, sederhana lah, masih sederhana. Oleh karena itu bahasa kita juga harus sederhana dan bisa dipahami oleh anak gitu. Oke ya, itu teknik memberi perintah. Next, teknik memberikan penguatan. Nah, ini kalau di dalam penguatan ini sebenarnya ada hubungannya dengan penilaian juga ya. Di mana begini, ketika guru memberikan penguatan, maka apa namanya? Berilah kesempatan kepada siswa untuk apa namanya, ikut memberi penguatan juga. Jadi artinya, tidak guru saja begitu loh yang memberi penguatan, tetapi berikan, kesempatan juga gitu. Jangan-jangan siswa pun tahu kesimpulannya gitu. Penguatan ini kan salah satunya menyimpulkan materi ya. Nah, ketika guru menyimpulkan materi, itu bisa diajak siswanya untuk menyimpulkan juga begitu. Makanya, di penilaian, yang itu ya, yang dari micro teaching itu ada, guru, apa ya, kalau tidak salah guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran. Jadi bukan hanya gurunya, siswanya juga harus memberikan kesimpulan gitu. Nah, oleh karena itu ketika di sini ya, ada teknik memberikan penguatan, maka, ikut sertakanlah siswa gitu ya, di dalam, apa namanya, penguatan itu. Nah, kecuali memang siswanya betul-betul blank begitu ya, dia tidak bisa atau mereka tidak bisa memberikan, apa namanya, atau misalnya gini, ada sesuatu hal yang perlu diluruskan oleh guru begitu ya. Nah, itu jelas ya, itu guru yang maju gitu. Tetapi ketika ada sesuatu hal yang memang, bisa saja siswa itu menjawab, ya berikanlah kesempatan juga gitu untuk mereka memberikan kesimpulan. Itu di dalam teknik memberikan penguatan ya. Next ya, teknik mengoreksi kesalahan. Kalau teknik mengoreksi kesalahan ini, rule-nya adalah ya gitu, caranya adalah, sebenarnya berprinsip pada, begini, berprinsip pada jangan pernah, membuat si anak itu malu di depan teman-temannya gitu. Itu gitu ya, kayak seperti seperti inilah, ketika anak salah misalnya, "Oh ya, belum tepat. Coba siapa yang bisa, apa namanya, menambahkan pendapat, yang lain, coba yang lebih tepat." Jadi gitulah. Jadi bahasanya itu memang, tidak merendahkan kemampuan anak ya, tidak menyalahkan kemampuan anak. Tetapi justru, "Oh, bagus bagus. Iya, tapi sedikit lagi tuh, siapa yang bisa menambahkan coba?" Nah, kayak gitu. Jadi memang, apa ya, tidak menyalahkan sih gitu, konteksnya itu tidak menyalahkan. Karena kalau menyalahkan itu memang kesannya ya, memang, jawaban kamu tuh nggak betul-betul nggak ada benernya gitu. Nah, jadi kita tuh harus mengapresiasi usaha dia ketika menjawab, walaupun itu salah gitu. Nah, itu tuh yang perlu diasah oleh guru. Karena banyak sebenarnya ya di antara kita juga kan yang
Ya, jangankan mungkin ke anak ya, jangankan guru ke siswa gitu ya. Sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering ngejudge orang ya gitu, ngejudge apa namanya kesalahan orang gitu loh dengan cara yang tidak tepat. Nah, itu tuh. Apalagi ini di dalam proses pembelajaran. Bagaimana caranya kita mengoreksi kesalahan anak tetapi tidak menjatuhkan kemampuan dia, tidak mendiskreditkan kemampuan dia, atau bahkan tidak mempermalukan dia gitu. Justru yang ada adalah dibangun gitu, walaupun salah, dibangun motivasinya walaupun dia salah gitu. Dibangun supaya dia itu salah tapi saya pengen jawab lagi. Nah, itu gimana tuh? Supaya menciptakan perasaan itu, supaya menciptakan perasaan anak itu ketika jawab, dia tahu salah tapi saya nggak malu, saya mau jawab lagi gitu. Nah, itu tuh menciptakan rasa itu tuh Anda harus bisa ya, teknik mengoreksi kesalahan. Next ya, teknik menciptakan variasi dan stimulus. Nah, ya ini juga sebenarnya style ya, style guru ini. Nanti saya akan memberikan salah satu tayangan yang menurut saya sangat menarik. Dia guru TK, tapi bagus. Nanti saya perlihatkan ya ada YouTube-nya. Jadi di mana dia itu menciptakan variasi di dalam pengajarannya, padahal online. Nah, padahal online ya. Kan mungkin kita berpikir, online mah gitu-gitu aja kan, paling ngomong ya. Ini kayak saya kan, saya ngomong gitu kan, bicara di depan layar, ya udah anak-anak gini 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 bla 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 udah selesai gitu kan. Variasi apa lagi? Nah, tapi nanti saya akan memperlihatkan kepada Anda video seorang guru gitu ya. Dia itu online ngajarnya, tapi sangat menarik, ya. Oke, itu teknik menciptakan variasi dan stimulus. Lah intinya adalah tonton videonya lah gitu ya, supaya menjadi inspirasi bagi Anda. Next, nah number 6, keterampilan menggunakan sumber alat dan media. Oh ya, ini jelas ya. Apalagi kan sekarang kita udah dipaksa gitu kan untuk tahu teknologi. Ini sebenarnya hikmah dari Covid ini kan kita betul-betul, dipaksa untuk tahu teknologi, untuk tahu perkembangan teknologi, untuk bisa memakai teknologi gitu. Jadi betul-betul, sekarang memang guru tuh tidak boleh gaptek dan jangan gaptek, akan ketinggalan zaman gitu. Jadi oleh karena itu, keterampilan menggunakan sumber, alat, dan media itu betul-betul memang sudah menjadi kewajiban bagi guru ya, terutama menguasai teknologi. Menguasai teknologi yang dimaksud itu adalah ya inilah menggunakan perangkat lah. Kalau Anda menciptakan teknologi sih mungkin itu urusan para para saintis gitu ya. Tapi yang saya maksud di sini adalah memang guru ini jangan gaptek lah, bahasanya gitu ya, jangan gaptek. Nggak tahu bagaimana membuat soal di dalam Google Form. Aduh, jangan sampailah. Sekarang kan udah ada tuh di YouTube tutorialnya banyak. Bikin soal melalui Google Form. Lihat aja tutorialnya dan itu mudah gitu. Nah, itu. Kemudian apalagi ya? Bagaimana caranya misalnya membuat video, memasukkannya atau mengupload ke YouTube. Wah, itu tuh harus udah bisa gitu. Jadi jangan gaptek lagi karena memang sekarang sudah zamannya berbau teknologi pembelajaran itu gitu ya. Jadi udah kewajiban lah harus. Ya kalau kalau saya sih percaya ya kalau Anda kan memang udah generasi sekarang ya, generasi milenium, generasi milenial ya. Pastilah kalau masalah teknologi mungkin tidak terlalu gaptek ya karena memang generasi sekarang itu kelebihannya itu adalah melek teknologi memang karena kan yang dihadapkannya itu adalah teknologi. Jadi kalau saya sih yakin ya kalau generasi Anda pasti melek teknologi saya yakin. Dan mungkin Anda lebih lebih dari saya sebenarnya menguasai teknologi ya. Nah, oke lah ya intinya adalah keterampilan menggunakan sumber alat dan media itu memang harus sebuah kewajiban bagi seorang guru. Oke ya, untuk selanjutnya saya ingin, share ini, sebuah video. Oke, saya tutup dulu. Ini ada video yang menarik yang tadi saya katakan. Online, guru ini melakukan pembelajaran online tapi sangat menarik. Ini mudah-mudahan kebuka ya di Google ya, di Zoom biasanya sih suka nge-hang. Biasanya suka nge-hang. Oke ya. Biasanya suka nge-hang, tapi tidak tahu, mudah-mudahan tidak nge-hang, oke? Kita lihat ya, play. Kok tidak ada suaranya? Hmm, oke sebentar.
Mana ya suaranya ya? Oh iya, muter nih. Kalau muter gini ya itu biasanya sih ya lemot biasa jaringannya. Padahal saya udah pakai WiFi loh ini. Oke. Oke ya, ini kalau tidak kebuka, saya akan share di LMS Inous ya, ininya linknya. Jadi ini videonya menarik sih menurut saya, kamu harus pada nonton deh, harus nonton semuanya. Karena, ini gurunya betul-betul energik, masih muda, wah keren deh pokoknya. Bagus ya, dan dia terkenal di video kali ini atau untuk pertemuan yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.